Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita di dalam kitab Fiqh Sahih Ibnu Najah, yang mana kemarin membahas tentang alamat balik ya. Sebulan yang lalu. Ini fasal berikutnya surut ijza'ul hajat zamaniyah. Jadi masuk kepada bab istinja. Bab istinja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan wong yang bertaubat dan wong yang bersuci. Di dalam ayat ini para ulama mufassirun menceritakan asbab nuzulnya ini ayat, asbab turunnya ini ayat. Di Madinah ada satu kelompok dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang dia kalau istinja menggabungkan dua penyuci, yang pertama dengan batu dan yang kedua dengan air. Nah, cak mana istinja dengan batu ini? Ada caranya, ada ajarannya dari Nabi, sehingga dia mendapatkan ujian dari Allah. Mereka ini orang yang suka bersuci. Bagaimana beristinja dengan batu, tidak perlu dengan air, atau menggabungkan batu dan air, atau meringkas. Kalau kita mayoritas kita menggunakan air, itu ringkas. Menggunakan air itu insya Allah bersihnya. Tapi jangan dimungkirkan ada juga diajarkan oleh Nabi bagaimana beristinja dengan batu. Nah, al-istinja lughatan al-qatr. Istinja itu artinya bersuci daripada buang air kecil atau buang air besar. Al-qatr menurut bahasa qatr itu terputus, memutus. Memutus apa? Memutus najis. Wa syar'an izalatul kharij najis mulawwis min al-fard anil fard bil ma'in aw kalam. Artinya definisi istinja menurut syariat adalah menghilangkan sesuatu yang keluar, yang najis, yang basah dari kemaluan, bersumber dari dalam kemaluan atau dari kemaluan dengan air atau dengan batu. Kaki ada salahnya batu yang cak mana cara istinja dengan batu ini perlu tahu. Belum tahu suatu saat kakak baju misalkan kita bisa beristinja dengan batu. Apa hukumnya beristinja? Hukumnya wujub min kulli najis mulawwis. Hukumnya istinja itu wajib dari setiap najis yang basah. Setiap najis yang basah hukumnya wajib kita beristinja. Dan bisa dihukumkan sunnah istinja dari najis yang kering. Dan bisa juga dihukum ke makruh istinja daripada buang angin. Buang angin itu membatalkan wudu, tapi tidak perlu nanti diuji. Itu makruh. Buang-buang baju, kita kentut memang batal wudu kita, tapi tidak perlu nanti diuji, tidak perlu. Itu makruh. Wal ibahah minal arab, begitu juga istinja yang diubah-ubah saja. Kita duduk, kadang-kadang pokok kita keingat, kita nak bersihkan keingat tadi. Itu mubah, tidak tu wajib, tidak tu sunnah. Aku pun ada istinja, udahlah, cuma keingat ada najis, tak ada masalah. Cuma tetap nak cuci dan mandi, tak apa. Kita badan kita lengkap, anak nak semayang, tapi badan lengkap habis pegawai. Padahal ada najis, tak ada masalah. Yang penting suci badannya. Tinggal berwudu tak sholat. Wahurma kan yang dan juga bisa istinja itu hukumnya haram. Kapan? Kalau kita istinja sampai baju orang lain. Kita tidak ngomong kita nak istinja. Istinjanya sah. Cuman hukum bajunya yang buat kita jadi
Ini sampo hukumnya nembak. Tamu lain. Kalau kita palsu mungkin tidak terjadi lagi. Alhamdulillah Indonesia banyak lah. Banyak kita buat sumur ya kan. Kita bisa macam-macam dalam sekarang. Itu hukumnya haram kalau kita memakai baju punya orang lain untuk beristinja. Hukumnya. Bagaimana cara beristinja? Boleh menggabungkan antara air dan batu. Mulai dulu dengan pakai batu, istinjanya kemudian mengikuti dengan air. Wahina ini yakfi bi usul asma sunnah. Baca itulah sunnah. Pakai batu dulu baru banyu. Itu sunnah. Nabi pernah melakukan. Kullu jamin kalau najis. Walaupun pakai batu tadi yang keras, walaupun itu batu najis, pernah terkena najis. Fa'inara dari kisah ala hakimah kalau lainnya ringkas. Daripada pakai batu kemudian kayu, maka dengan air baik. Kalau kita ringkas, kita amalkan sehari-hari ini dengan baju baik, kita istinja. Itu paling ringkas dan itu afdol. Tapi jangan dinafikan bisa istinja dengan batu. Kayak kita belajar di calonnya batunya yang mana. Oke. Li'annahu yudhilul air wa athar. Dengan baju itu ngilang ke bentuknya najis dan sisa-sisanya. Kalau batu itu dia ngilang ke bentuknya najis, cuma sisanya aja dong. Kalau dengan batu. Kalau dengan baju sisanya pun hilang. Kalau kita istinja dengan baju. Masuk lempang ya jelas campur-campur. Nah, kemudian li'anna yudhilul air wa athar walau bada'al bil ma'. Kalau kita istinja keluar pakai baju, udah nggak usah pakai batu lagi. Nah, kalau sudah selesai. Tapi kalau kita nak ngamal ke sunnah, batu dulu baru baju. Jadi kalau nak ngamal ke sunnah, batu dulu baru baju. Kalau kita nak pengen ringkas dengan baju. Tapi kalau kita pakai baju dulu, istinja baru pakai batu itu tidak sunnah lagi. Itu sudah pakai baju, udah bersih. Ngapa lagi nak pakai batu? Nah ini ngapa penting pelajari biar kita tahu bisa juga istinja pakai batu. Jangan jadi kita jelaskan ya. Jadi surut ijza al-hajar. Bagaimana syarat kita kalau nak istinja pakai batu? Ada 8 syarat. Batu ini ada syaratnya juga. Batu yang tak mana boleh kita untuk istinja, bukan sembarang batu. Yang pertama kullu jamid. Batunya itu padat. Tahir. Batunya itu suci. Tak pernah terkena najis atau bukan dari benda yang najis. Khalid bisa mengangkat najis. Batu yang bisa mengangkat najis itu ada kasarnya. Kalau kita tidak baca izin, tak baca mengangkat najis. Jadi harus Khalid bisa mengangkat najis. Artinya ada kasarnya untuk mengangkat najis. Ada caranya. Ghairul muhtaram, bukan dari batu yang dihormati. Siapa batu dihormati? Hajar aswad. Kalau pun batu itu. Batu yang dihormati ada di Arab itu roti. Roti itu kan dimakan. Nah roti ini kan lama-lama di Arab ada roti jenis roti yang kalau dia lama keras macam batu. Nah itu kan sesuatu yang dihormati, bisa dimakan roti tadi. Tidak boleh untuk kita pakai istinja karena terhormat roti tadi. Dan jarang rati roti itu di Indonesia katanya. Walau yang najis dan tidak sah batu yang najis. Kecuali kita cuci dulu baru kita gunakan lagi. Nah, syarat beristinja dengan batu ada 8. Sebelum menggunakan air, disunahkan menggunakan batunya sebelum menggunakan air. Hukumnya sunnah, sekali-sekali jadilah, seumur hidup sekali jadilah amal ini. Ini juga bisa lagi kalau kita dah pakai baju bisa kita amal ada caranya. Pertama, adyakuna bidalatil ahjar. Harus menggunakan 3 batu. Atau sebatu tapi ada 3 bagian sudut. 3 batu macam mana kita siapkan
batu. Batu yang cak mana? Intinya bukan yang cak tehel ini, bukan yang licin ya. Batu yang agak kasar, apakah itu batu bata, apakah itu batu bekas semen, yang penting batu. Kalau cak batu kerikil itu biasanya licin lah baca itu. Atau batu apa nih? Batu marmal aja. Harus 3 batu. 3 batu ini digunakan kali 3 kali. Pertama mengangkat najisnya, kedua mau bersihnya, ketiga. Lagi calon bersihnya gitu aja gitu sama calon. Jangan sembarang lecet memang. Ada calonnya. Ada calon diajar ke dalam Islam. Kalau juga jadi harus 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 sisi. Misalkan batu ini besar, ada 4 sisi petak misalnya, atau 3 sisi paling kira. Ini siko 2, 3. Jadi 3 batu atau 1 batu memiliki 3 sisi. Tidak boleh. Tidak boleh kurang dari 3 batu. Tidak boleh. Walau masih sampai salah atau dihajar kalau kita tahu. Masa sih anak kita diwai, dihajar wae. Yang sih ada tulis. Atau 1 batu, cuma ada 1 sisi, cuma setiap dia buang najasa, dia cuci lagi, dia cuci lagi, dan dicuci pakainya lagi, itu juga boleh, tetap mendapatkan sunnah. Nanti baru pergi dengan aku belum tak belajar ini, biar kita tahu ada cara dengan batu. Yang pertama syaratnya harus dengan 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 sisi. Intinya 3 kali 3 batu atau 1 batu memiliki 3 sisi. Dan yang kedua syaratnya anjungkil mahal. Anjungkil mahal maksudnya bisa mengangkat najis. Anjungkil mahal. Apa itu mahal? Tempat kemampuan kita yang mati istinja. Jadi Pak, mahal ini anak jelas tuh hukum. Misalkan ini batu. Kita contoh lah. Hapus dia. Ini benar. Ini ada batu ya. Ini batu. Oke. Ini kemauan kita kalau mana. Sekali. Baik lagi batu dulu. 2 kali. Baik lagi batu 3 kan? 2 kali. Nah kalau kemauan belakang, caranya ini. Misalkan ini batu. Ambil dulu bagian tengah. Pelan-pelan deh. Nah, itu 1. Kemudian batu yang kedua dari kanan sampai 2. Batu yang ketiga dari ujung ke bawah 3. Atau dia muter dulu ke kanan sekali, kiri sekali, baru ditutup yang terakhir. Kebanyakan orang yang ngamalkan dia sampai tengah dulu sekali. Kemudian batu yang kedua dia sampai kanan sekali. Kemudian batu ketiga dia sampai kiri sekali. Dan itulah untuk kemaluan belakang. Kalau dia buang hajat besar. Nah, ini mau ada syaratnya lagi. Ada syaratnya. Istinja ini boleh menggunakan batu jika mana? Ada 2 lagi. Yang pertama yudhil mahal. Jadi bisa mengangkat kotoran dari kemaluan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jadi penajak syaratnya kencing itu atau buang besar belum kering. Masih basah. Kalau kering harus dengan baju. Baik. Kamu kencing lagi harus dengan baju. Lagi basah itu ada urusannya. Bisa ditongkat dengan batu. Syarat yang ketiga harus belum kering. Yang keempat anda yang terakhir belum pindah. Masih di tempatnya. Kalau dia sudah meleleh di bawah, kalau pakai batu lagi pakai baju. Misalkan kencing sudah meleleh di bawah, harus pakai baju. Kalau masih di tempatnya lah boleh pakai baju. Jelas ini. Nah ini syaratnya yang keberapa? Yang keempat. Nah, kemudian syaratnya begitu aja. Wala itu alihah, tidak tercampur dengan yang lain. Tidak campur. Tidak tercampur dengan yang lain. Misalkan kencing kita, masih kencing itu kalau tercampur dengan baju harus dengan baju. Misalkan kencing tadi masih ada di tempatnya, cuma dengan debu, harus dengan baju. Jangan tercampur dengan zat yang lain. Jadi kalau masih kencing masih bisa nanti istinja dengan baju tadi. Tidak boleh tercampur dengan zat yang lain.
Nah zat itu kering atau zat itu basah. Karena awal, aujapan, awal, tercampur dengan tanah misalkan debu, kencing tadi campur debu, ada zat lain harus pakai baju. Jadi harus kencing asli. Wa ana yujawi subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh lebih daripada kalau subhanahu wa ta'ala. Minta maaf ini urusan istijah. Jadi memang anak jelas tadi. Jadi tidak boleh ngele kencing tadi melebihi tempat sunat kita. Kalau melebihi ngelenya maka harus dengan baju. Tidak boleh lagi dengan baju. Jadi dia masih di wilayah itulah. Begitu juga perempuan. Tidak boleh lebih daripada tempat sunat dia. Kalau lebih maka harus dengan air. Paham tu? Wa an yusabihuma, syarat berikutnya tidak boleh terkena air kalau nak pakai batu. Kalau sudah terkena air tidak boleh lagi pakai batu. Tidak boleh lagi. Wa an yakuna ahjaru tahira, dan harus batu tadi suci. Jadi ini contohnya. Jadi anda sudah contohkan nama itu secara globalnya. Kalau nak menggunakan batu kita siapkan dulu batunya di diko atau satu batu yang memiliki dua sisi. Tak pernah kencing gitu Kalau kencing kita ambil pertama batu pertama, usapan pertama. Sudah cukup batu ini. Seperti gitu. Ambil lagi batu kedua, usapan kedua. Jadi sisa-sisanya tu clean. Sudah, ambil lagi yang ketiga. Dah yakin tiga ni sudah bersih. Kalau anak sudah tiga ni sudah tak bersih, perlu nak dengan baju lagi. Kalau tak ada baju boleh, sudah cukup dengan baju tadi. Tapi kalau kita punya baju, aktornya ditimpul lagi dengan baju. Kenapa? Kalau baju itu cuma menghilangkan zatnya najis, cuma tidak menghilangkan sisa-sisa. Ayo. Nah, kalau diamalkan karena sunnah itu benar tadi. Paham tu? Nah, kalau kemaluan belakang atau perempuan itu tadi tiga batu. Dimulai dari tengah kali Kemudian balik lagi batu kedua sebelah kanan. Jadi pelan-pelan Kemudian yang ketiga balik dari kiri ke pojok. Nah ini terserah. Intinya jadi ketiga kalau dia nak mulai ke kanan dulu, mulai ke kanan, kemudian balik lagi, mulai ke kiri, balik lagi bawah ke pojok. Ini tidak perlu nak kuat-kuat pelan-pelan tidak bakal lecet. Tapi kalau ente kuat-kuat lagi belum polisi ngajar ini hukum masalah hukum, bukan kita mau apa. Tapi kalau ada besar yang kita lakukan selama ini yaitu dengan air. Dengan air itu paling simpel dan paling lemah. Tapi kalau kita nak amalkan sekali-sekali boleh. Nah, ini ciri Arab tempat anak belajar di antara murid. Setiap kamar mandi orang Islam di sana pasti ada batu. Dia ngapal ke hadis Nabi tadi beristijah dengan batu dulu baru dengan air. Jadi paling tidak semua hidup sekali jadilah Tapi dengan saya tadi belum tercampur yang lain, belum lebih daripada batasan sunat, banyak kecil kita tadi dan belum kering, sehingga bisa kita istijah dengan batu baru ditumpui dengan air. Jelas sampai sini Pak? Jelas itu daripada istijah dengan batu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada soal? Jadi kesimpulannya, bolehkah istijah dengan batu? Boleh, syarat-syaratnya 8 tadi. Tapi kalau kita nak istisqa maka dengan air. Nah, air yang bisa kita untuk istijah air mana? Air yang suci dan mensucikan. Nah, ini pembahasan air di sini kaget tiba setelah wudu. Jadi lucu kitab Safina ini. Setelah bahas istijah langsung bahas masalah wudu. Memang mungkin yang haram mungkin banyak pertanyaan langsung dengan wudu. Padahal sebelum wudu itu kita istijah dulu kita selesai. Benar. Tadi hukum air yang sedikit, air yang banyak dia ada babnya. Insyaallah sampai sini dulu jelas. Lagi soal penggunaan air itu lagi kita bahas masalah air. Air secara global lagi ada air itu terbagi menjadi beberapa. Ada namanya air suci dan menyucikan. Ada lagi namanya air suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada lagi air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ada lagi air mutanajis. Mutanajis itu air yang sudah terkena najis. Itu dulu yang suci kena najis. Nah ini kaget
pembahasan air yang sedikit dan air yang banyak. Yang sedikit itu maksudnya kurang dari 2 bulan, air yang banyak lebih dari 2 bulan. Ya, ada lagi air yang suci tapi makruh digunakan. Namanya ma'ul musyammas, air yang kena matahari. Nah, itu ada syarat-syaratnya juga. Tidak setiap air yang kena matahari tidak boleh untuk istinja. Ya, mana air jelaskan secara global dulu sebelum kita masuk bab wudu. Ya, air yang suci dan menyucikan, setiap air yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu suci dan menyucikan. Min air sifatin kana. Nah, warnanya cak mana be? Kalau dia keluar dari langit, misalkan turun hujan warnanya merah, tetap suci gitu untuk wudu. Misalkan turun hujan warnanya merah, tapi asli dari hujan, bisa kita untuk wudu. Ya, kalau turun hujan turunnya madu misalnya, tetap sah. Kalau turun dari langit sah. Itu jarang ada kejadian yang di negeri adat itu ketika para wali. Turun khusus dari langit. Kalau memang dari langit, tentunya orang tidak sah itu sah. Kalau belum, banyak hujan biasa itulah. Semua yang turun dari langit, apa yang turun dari langit? Hujan, embun, salju. Salju itu nanti manasin dulu. Kalau ente salju lagi saja digosok mega itu, disebut ada itu. Dicairkan dulu kalau memang bentuknya sapi, dicairkan dulu, dipanasi untuk kita berkumpul boleh. Kemudian yang keluar dari bumi apa mata air, termasuk sumur. Kemudian apa? Sungai. Kalau keluar ke sungainya coklat, nak warnanya merah asli sungainya itu dia sah untuk kita berwudu. Laut, walaupun airnya asin, sah untuk kita berwudu. Nah ini 4 yang mana dari bumi, yang keluar dari bumi. Maka sah untuk kita berwudu. Walaupun banyak cak lautan kata Nabi jangan mubazir gitu. Jangan mubazir. Ada lagi air suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Cak mana? Ini air susu. Suci bisa kita untuk minum, ya betul. Akan istiadat minum jadi. Bisa untuk minum tapi tidak bisa untuk berwudu. Kalau berwudu kan kelelahan. Kenapa tidak bisa? Dia suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah berubah namanya. Bukan lagi air, namanya sudah air sudah air kopi, sudah air teh. Tadi sudah berubah. Yuslamu ismul ma'. Tembak nama yang tadinya baju mutlak menjadi baju nama lain. Itu namanya suci dan tidak bisa untuk bersuci. Jadi air suci dan bersucikan itu air yang belum berubah namanya. Kalau sudah berubah namanya air suci tidak bisa untuk bersuci. Macam mana air rendam itu? Air rendam itu, air suci dan bersucikan. Apa dia dari banyak sungai, disedot kopi saring kok. Kopi ditambah ke kopi dia. Kalau yang tinggi kok waktu keluar dari rendam apa dia ngomong? Woi baju itu, oh itu air putih itu, air ini yang bawa air sana baju, air suci, air mutlak itu. Kalau masih namanya baju boleh kita berwudu, boleh kita untuk mandi baju. Kenapa? Karena belum hilang namanya. Walaupun sudah dicampur untuk pemutihnya, kapolika atau sekarang ya, tapi itu namanya baju masih. Belum berubah namanya menjadi nama lain. Kalau cak ini berubah namanya ada air mustamal. Apa itu air mustamal? Air yang sudah kita gunakan untuk bersuci. Kita mandi wajib, bukan mandi biasa mandi biasa. Tidak masalah, mandi wajib. Baik kita mengangkat hadas dari tubuh kita. Mandi wajib ini yang sudah kita siap kepada kita, netes dari tubuh kita itu mustamal. Kita berwudu yang sudah keluar dari dahi kita atau dari tangan kita itu jadi mustamal. Kalau mustamal tidak bisa lagi kita untuk berwudu. Nah kalau kita tidak ada mustamal, jadi hukum air sedikit dan banyak bak kita. Kalau bak kita itu besar, ada lebih boleh kita tak cembur ke tangannya. Tapi kalau bak kita itu kecil, tidak sampai 20 bulan. Kalau nak urut baik cantik, urut di luar, jangan cembur lagi dia itu mustamal lagi. Ini banyak orang tak tahu, termasuk tak cuci baju juga. Cuci baju itu kalau memang baju itu ada najis,
kita hilang itu najis, misalkan anak kita mati anak itu kencing di celananya, bilasi dulu sebelum kita masuk ke cucian yang banyak, bilasilah dulu najis hilanglah. Kalau nak cuci, taruh dulu baju, di mesin cuci lah, taruh dulu baju, nyuci sabun, baru isi baju. Masih lagi pas ini, jadi aduk bilas lagi ya. Jangan masuk ke baju dulu, baru masuk ke baju, itu mustahil, bisa jadi mutan najis. Jadi yang paling bagus kalau cuci nak mesin cuci yang siko itu atau nak cuci manual, masuklah bajunya dulu. Kalau memang baru siap ke baju sampai mulai baru. Kalau mesin cuci kan tak sampai mulai ya. Tapi paling tidak taruh baju dulu, baru isi baju. Jangan isi baju dulu, baru masuk ke baju. Itu bisa najis kalau baju itu kalau memang ada salah sikap yang ada najis. Kalau bekas kencing kuda anak itu, paham tuh? Banyak tak tahu. Kalau baju kita najis, mayat kita tak sama. Makanya Nabi mengatakan apa ada berkabri minal maut. Berapa banyak orang azabnya orang karena kencingnya tak bersih. Dia kadang-kadang kencingnya tak bersih. Nah ini orang sering tadi kencing muda, bawa di baju kita orang semuanya. Ibu-ibu, jadi ini nak pakai mesin cuci, nak manual cuci, taruh dulu baju, baru hidup ke baju. Sampai kalau kita pandai, kalau mesin cuci masuk ke baju dulu, kita sabun, baru masuk ke baju. Jangan masuk ke baju dulu, baru masuk ke baju. Itu bisa mustahil kalau memang ada salah satu baju kita yang ada najis. Oke, di babnya insya Allah masalah najis itu ya. Nah ada air suci dan bertiga tapi makruh digunakan. Jauh air musyammah, air yang kena matahari itu syaratnya kena matahari di musim panas, kemudian tongnya terbuat dari besi dan di negeri yang panas. Indonesia bukan termasuk negeri yang panas, itu di tropis. Jadi kita tidak termasuk dengan hukum ini. Negeri yang panas itu boleh disebutkan dalam kitab Mekah sama Hadramut. Kalau musim panas itu bisa 35 derajat sampai 40 derajat Pak. Yang mengalami 40 derajat itu, Masya Allah. Kita kan 32 tapi kepala kita beda Yang 35 biasa dia 35, 38 derajat panas. Yang pernah 40 derajat waktu musim panas di Hadramut. Nah ini kalau yang seperti itu dimakruhkan kenapa? Karena bisa menyebabkan penyakit belak. Jadi di wadah dari besi di musim panas di negeri yang panas. Jadi besi itu bisa keluar molekulnya di air itu. Dan kalau air itu digunakan untuk berwudu bisa menyebabkan penyakit belak. Makanya dimakruhkan oleh ulama memakai air musyammah atau air yang kena matahari. Nah kalau di Indonesia tidak kaget hukum ini. Kenapa kata tidak kaget? Karena kita bukan negeri yang panas. Kemudian kebanyakan tong kita juga dari plastik. Kalau juga ada besi, juga aluminium banyak bukan besinya. Juga bukan di negeri yang panas, ya. Bukan negeri yang panas. Jadi tidak ada makhluk musyammah itu untuk kita makhluk. Paham tuh? Ini kita belum masuk tentang umum ya. Ini baru masuk masalah air. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang air, tentang air yang sedikit dan banyak di babnya insya Allah. Nah, tentang wudhu, insya Allah sampai ini ada pertanyaan tentang air. Ada soal? Atau sudah mau kita buka pertanyaan tadi? Yang boleh. Cukup insya Allah sedikit insya Allah. Ada soal? Tanya nggak? Macam apa? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Musola Al-Ikhlas dari Vietnam. Kami ini kan ada air sungai, tapi dia tuh dibikin waktu itu kan. Nah, jadi musola tuh air wudhunya ambil di situ.
ambil di air sungai Waduk itu sah apa enggak? Ngalir nggak? Ngalir, bukan ngalir itu di forum tapi ada mata airnya, nggak pernah surut airnya. Tidak Kalau besar. saya Banyak banyak. ngalir, nggak ngalir, cuman airnya. Dia nggak pernah habis ya kalau ada terus. Berarti ternilai mata air ya. Cuman dimaklumkan mau istinja. Sibuk aja di situ. Tidak. Berarti ya, mau kencing di situ berarti. Tapi Cuma untuk tutup ya. untuk sama ambil air di situ ambil air mandi ya. Tidak ada masalah. Yang penting airnya banyak kan. Terus dia nasinya ada mata airnya bisa. Atau Boleh. ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perlu diperhatikan kalau ada orang yang terkena kalau kita mau mengapakam lah namanya bahasa gitu ya, atau itu berhasil jangan kita ngecek di situ karena mungkin mau gunakan untuk mandi atau untuk wudhu ya, sehingga kita takut ada bau. Padahal airnya banyak sebetulnya yang bisa. Kalau suci ini jelas suci soalnya. Cuma takutnya bagi orang yang nak gunakan ya kasihan. Dimakruhkan oleh sebagian ulama kalau kita buat hajat di situ. Karena airnya terkena dan digunakan untuk mandi atau berwudu. Ya paham itu, insyaallah itu tambahan. Ada soalan yang lain? Berkaitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kita ini kan di kota, apalagi kita waktu kita pergi ke mall itu setahu aku di Palembang ini sudah ada mall yang goro-goro batu, air pun ada, goro-goro batu, air pun ada tisu. Jadi waktu kita mau buang air kecil itu, apa boleh buat pakai tisu tuh. Kira-kira hukum istinjaknya gimana tuh? Sebagian ulama menghukumi tisu juga sama seperti batu. Tisu kering kan? Ya. Yang penting saya kita lihat tuh, belum kering najisnya, tidak terpindah najisnya dari tempatnya, masih terpindah tuh ngeleh atau pindah ke tempat lain, misalnya kena kaki kita itu terpindah. Kalau pindah wajib dengan baju. Tapi kalau masih di situ lah, boleh kita pakai tisu tadi. Sama seperti hukum batu. Bagian ulama contoh tisu pun termasuk batu karena dia mengangkat najis pisau. Bisa mengangkat najis. Ini kalau darurat kita bisa amal dulu. Darurat kita pakai tisu boleh. Tapi kalau ada air itu lebih baik tisu atau rumah. Kalau ada air pakai tisu. Yang penting dengan syarat tadi belum dicampur yang lain, belum berpindah masih di tempat itulah, dan belum ngeleh sampai tempat sunat itu yang masih di situ maka boleh dengan tisu. Tiga kali ya, kalau diminum itu sekali ya, tidak lagi tisunya 2 kali, 3 kali. Malahan di Singapura kayak gitu di Singapura. Terus ada negeri mau kafe dia pakai tisu kan? Kalau kita sudah tahu hukum dengan hajar roti rumah tidak ada mungkin. Paham tuh? Boleh. Ada pertanyaan yang lain? Soalan lain? Ya, jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencing berdiri. Kencing berdiri. Ya, disunahkan gitu kencing itu kata Nabi duduk. Nak pino. Apalagi pino masih duduk ya bu ya. Kalau ada pino kencing tegak itu pindah aja. Wong lanang pun disunahkan kencing duduk sunnah hukum. Kenapa? Biar menyelesaikan kencing itu. Kalau ada yang kencing tegak hukumnya makruh. Kenapa dimakruh Robert? Ada beberapa sebab. Yang pertama pasti tidak terselesaikan kencing. Yang kedua takut melicik kencingnya itu di baju kita. Bisa kaki baju kita terkena najis dan bisa menjadikan kita tidak sah sholat gitu. Maka lebih baiklah kencing duduk. Walaupun sebagai tempat banyak kencing tegak. Kalau di mall-mall aku ada kita cari yang lebih duduk. Kalau tengok kita nak semayang. Kalau tidak kita nak semayang lain cerita kaget karena kalau kita nak semayang buka celana aja ada di sarung. Dah jadi tiga walaupun hukum itu makruh. Kata Nabi aku pengen jadi kaum pada tidak sama dengan
Kambing kata Rasulullah, kambing itu tidak. Nabi tak kalah umatnya ada itu. Jadi Nabi mengatakan makruh kalau bisa dulu. Kenapa? Lebih menyelesaikan kencingnya, lebih bersih. Kata-kata pelician. Ilah darurat. Kencing itu ilah darurat. Kencing tegak ke darurat. Tak ada tempat lagi. Itulah darurat. Itu tak apa. Tapi kalau misalkan tak darurat, Nabi tidak nunggu yang bisa dulu. Jadi kalau tidak darurat tidak dibolehkan, hukumnya makruh. Kalau tetap kencing juga mendekat, hukumnya makruh. Terus kalau bisa kencing itu menjauh dari pandanganmu, jauh dari pandanganmu. Ini kencing pinggir jalan tempat kau lewat, pasti begitu. Berlangsung gitu. Kalau juga jalan itu jauh dikit, misalkan kita stop di jalan, tak kati lagi tempat nyari dan tahan lagi. Ini tak belakang mobil tu ada kencing. Jadi kau ada yang lewat. Kalau lewat masuk gigi, kita kencing. Ini adabnya, adabnya diajar oleh Nabi Muhammad. Jadi makruh kencing juga itu, cuma kalau bisa dulu ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada lagi soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian yang lalu ini terkait dengan masbuk. Masbuk. Ya. Kita kan kalau sudah ketinggalan untuk hitungan masbuk itu, kalau kita masih dapat ruku dengan imam, berarti kita masih terhitung satu rakaat. Nah, bagaimana kalau kita dari awal itu memang sudah ikut dari imam, mulai dari takbir kita sudah dapat dengan imam, tetapi kita terkadang dapat imam yang gerakannya cepat, misalnya dari ruku dia langsung tidak lagi, karena terutama kita sering temukan kalau tarawih itu kan kita sering, jadi ada imam tuh apalagi kalau jamaahnya sudah tua, imam sudah sujud, yang si makmum tadi kita sering tertinggal. Jadi apakah itu masih hitungan masbuk atau gimana? Jadi meskipun kita dari awal tapi kita tidak dapat di rukuknya tadi. Kubilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi namanya imam itu memimpin, namanya makmum itu mengikuti imam. Kalau nak jadi imam benar-benar, jangan nak kita ngebut-ngebut, kesian makmumnya ada yang tua juga. Kalau muda-muda kalau lemah, atau memang itu momen-momen kita yang biasa begitu. Baik, kalau yang sholat itu banyak orang awam, banyak mungkin ada yang sakit. Sholat itu kata Nabi, usolli kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian itu sebagaimana aku sholat. Nabi tidak kamu sholatlah kamu, jangan sholat. Ingatlah kamu sholat, jak mana kamu lihat aku sholat. Tumaknina itu daripada rukun dalam sholat. Kata Nabi ada seorang sahabat datang sholat. Membuat sholatnya dari tumaknina. Kata Nabi, usolli fa'inna kalau usolli. Sholat lagi loh, lumayan. Enggak lagi loh. Kedua kali selesai sholat Nabi ngomong, usolli fa'inna kalau sholat lagi loh. Sudah dua kali ulang lagi ketiga. Habis ketiga bertanya, macam mana semuanya itu ya Rasulullah? Nah, tidak lagi kamu bertanya. Dari kamu bertanya lah kamu. Katanya, kata Nabi Faiza kata, batu masih Nabi. Kalau kok ada tumak ninanya, Nabi. Ketika tidak ada tumak ninanya. Ketika sujud ada tumak ninanya. Nah, tumak nina itu apa? Sakatu qabla al-harakat. Diam sejenak sebelum harakat, sekadar kalimat subhanallah. Sebenarnya cari nafas. Kalau si imamnya tidak ada khusyuk cepat, tanggung si imam. Si makmum yang penting Fatihahnya sudah dibaca. Kencenglah Fatihah dulu. Kalau imamnya cepat, kencenglah baca Fatihah dulu. Kalau pun kauli, kalau baca surat lagi, kalau baca iftitah, atau si imamnya cepat baca Fatihah.
Allah Akbar di walau dolim baca Al-Fatihah gitu. Nah kalau misalkan dia rukuk kita masih baca belum selesai Fatihah, selesai kan Fatihah gitu. Dia rukuk nih, dia iktidal kerja rukuk. Kemudian kita iktidal. Nah kalau dia cepetnya tanggung gitu dosa. Nah imam ayo kecil ya kalau yang saya dulu. Kalau memang bacaan Fatihah ini memang mungkin tabatak. Kata dalam kitab itu tabatak itu maksudnya terbata-bata. Jadi memang bacanya lembar, lambatnya ada pelaknya dikit. Ini uzur sampai 3 rukun yang panjang. Sampai 3 rukun yang panjang. Apa rukun yang panjang? Rukun iktidal itu masih terhitung 1 rukun. Rukun itu rukun panjang. Sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, tegak yang rakaat keduanya, dia baru rukun misalkan. Dia tak sabar rukun di rakaat itu lagi, dia setelah salam imam nambah rakaat. Karena dia uzur dengan baca Fatihah. Ini kalau memang rukun tabatak, maksudnya memang perak selalu nak baca. Tapi kalau tidak selalu nak baca, kejar Fatihahnya deh. Imam lah rukuk terus ke Fatihahnya, ketika dia nak iktidal kejar rukuk. Dia bukan masuk gitu. Dia tetap mengikuti imam. Paham tuh? Jelas. Itu kan pertanyaan aku kan. Oke. Tak perlu nambah ya, tak perlu nambah kan. Jelas. Ada lagi soalan? Nah, ya itu. Oh, nah ya. Ya. Nah ini ya itu. Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi ini masalah Abdul Mano dikir sama-sama aku dikir deh setelah sholat. Karena ada sekarang pemahaman kan, yo habis sholat dikir balik atau jalan dikir. Nah Abdul Mano. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jama'atul rahmah wa furqatul bala, kata Rasul. Kita berjamaah itu ada rahmat Allah itu untuk kita. Sholat berjamaah, doa berjamaah, zikir berjamaah itu afdal daripada dewean. Kita salat dewean belum tentu diterima oleh Allah, tapi dengan berjamaah pasti diterima. Kalau si imamnya khusyuk, semua makmum diterima. Kalau imam tak khusyuk, diterima sampai tamu. Kalau ada sikap yang khusyuk, diterima dengan berjamaah. Kalau yang supaya tidak khusyuk, dengan berjamaah diterima. Pecah itu juga berbaik. Tasbih kita, tahlil kita, nah diterima dengan berjamaah kita dapat pahala. Diterima pasti oleh Allah bacaan kita. Doa kita itu juga yang punya hajat itu macam. Ada yang berhajat pengen punya anak, ada yang berhajat tak kawin, ada yang berhajat dari istrinya muda, ada yang berhajat tak suat lagi misalkan. Macam-macam hajat tu. Tapi yang berdoa sih kok di depan. Kita Nabi ni deh. Kata Nabi dengan mengambil itu kita juga punya hajat. Doa itu ada juga di hati itu. Amin sebagai imam berdoa. Tahu? Insya Allah dengan amin tadi karena berjamaah diangkat kalau doa itu tadi Allah. Jadi afdal berjamaah, salat berjamaah, zikir berjamaah, doa berjamaah, afdal. Kenapa? Karena lebih lagi ijabah. Nah terus kita lihat ada satu tradisi di Palembang. Kalau habis Fatihah kan ada ulama kita wahai Dafi al-Bala ya Allah, kita ada bala tapi dari tangan ini. Sunnah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak mungkin hadis. Ternyata Nabi pernah juga kalau berdoa tentang bala membalik ke tangan. Tapi pas kalimat bala dia Allah ya Dafi al-Bala wal waba wal amrad wal asqam itu cuma berlaku di luar sholat, bukan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat tak boleh, tetap ini kalau di dalam sholat. Misalkan doa kunut kan, kita kan ada kunut nazilah Allah mansurna wal muslimin, Allah fatna wal muslimin, Allah fa'anna al-bala wal waba. Misalkan dalam doa kunut, itu tetap ini. Tidak boleh ini dalam sholat. Kalau di luar sholat boleh. Makanya ulama-ulama kita tidak sembarangan Pak ngamalkan masalah itu. Terus lagi
Soal bermusafahah setelah sholat. Ini sering ada pertanyaan. Sunnah tak? Habis mayang kan? Biasanya kalau ulama itu sampai salawat bermusafahah. Di dalam riwayat hadis Nabi melakukan musafahah setelah sholat itu setelah zikir, biasanya setelah sholat subuh dan sholat asar saja. Tapi ulama kita mengamalkan satu hadis lagi, dilakukan setiap selesai sholat. Hadis Nabi, barang siapa wamal taqal muslimain, jika bertemu orang muslim itu, kemudian mereka bersalaman, kata Nabi menyentuhkan dirinya, bersalaman, kemudian salawat kepadaku, akan berguguran dosanya dan dosa saudaranya itu bagaikan daun yang mengering gugur dari pohon. Saya dapatkan hadis itu di dalam kitab Adkar Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Abi Hurairah hadis ini. Di sini menandakan ulama kita tidak sembarangan setiap habis sholat kan sholawat sampai salaman. Kawa doa kita sama jiran tetangga nih ketemunya pas mayang ya. Dengan bersalaman tadi bukan dosa kita sama dia. Mungkin kita pernah ngomongin dia, mungkin dia pernah ngomongin kita. Dengan bersalaman tadi bukan dosa kita tadi sama dia. Nah inilah hikmahnya mengapa ulama kita nyuruh kita bersalaman setiap habis sholat setelah doa, sholawat keliling. Itu hikmahnya biar dosa antara sesama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mampu ya. Insyaallah ya jelas ya. Ada lagi. Oke, gua bertanya. Kita ketahuan ini sampai ya malam minggu juga ya. Apa ada iman apel? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih agak paham tadi mengenai yang najis bercampur tadi. Maksudnya bercampur cakap Campur apa? Dalam air atau dalam baju? ya, macam kalau sebetulnya bisa bercampur dengan debu. Ya jadi ini. Kalau nak istinja dengan baju, kita ini kan kencing ada baju no. Baju kencing kita itu hukumnya baju kencing itu tuh najis. Kalau kita nak istinja pakai baju harus tidak tercampur dengan yang lain. Maksudnya misalkan kita lagi kencing tadi, tiup angin ada debu yang melekat di kencing kita tadi, itu namanya tercampur dengan zat lain. Maka tidak boleh lagi pakai baju, harus pakai baju jelas. Nah itu maksudnya. Jadi kalau sudah tercampur dengan baju harus dengan baju. Kalau sisa kencing tadi, kencing yang ada di mulut itu, kalau debu misalkan harus dengan air, tidak boleh lagi dengan batu. Intinya harus masih kencingnya baik, tidak tercampur dengan yang lain. Dan tidak berpindah. Tidak berpindah itu kalau kencingnya benar ke dengkul kita, wajib dengan baju sudah, bisa dengan air tadi. Atau meleleh sampai lebih tempat sunat kita, maka harus dengan air. Tidak boleh lagi dengan batu. Itu sangat-sangat. Jelas ya. Nah kemarin selama berdakwah 2 minggu kemarin ke Jakarta, ke Tangerang, ke Samarinda, ada pertanyaan tentang Taliban, tentang Afghanistan ini. Jadi memang ada satu hadis Nabi yang ini dijelaskan oleh ulama-ulama. Cuma Nabi tidak menyebutkan secara khusus Taliban ini tidak. Nabi mengatakan nanti akan nampak royal kusud min jibal Khurasan, kata Rasulullah. Akan ada bendera hitam dari Khurasan. Khurasan itu di zaman Nabi negeri yang berada di belakang negara Iran. Pas setelah Iran itu ya Afghanistan, Pakistan yang ada tampaknya itu, Uzbekistan, Turkmenistan, banyak itu dulu jajahan Soviet, Soviet. Dan kata Rasulullah, ada satu tentara yang membawa bendera hitam ini, mereka tidak pernah terkalahkan. Nah, yang akan mau garis bawahi dari riwayat hadis itu adalah tidak pernah terkalahkan. Artinya Rasulullah mengabarkan ada kaki tentara ini tidak bisa dikalahkan. Dan dia seorang Muslim dari umat Nabi Muhammad yang akan menolong Imam Mahdi. Itu yang pertama, itu golongan yang pertama, yaitu Royal Muslim bin Ibal Khurasan. Yang kedua golongannya dari timur, ialah mungkin dari wilayah kita misalnya. Ada lagi Taifatul Mansurah. Yang ada mau bahas tentang hadis ini. Orang membaca itu kan tentang Taliban, mana cerita Afghanistan ini. Jadi Afghanistan ini Pak dulu diserang oleh Soviet. Kalau kita sekarang kenal dengan Rusia, itu 10 tahun
Bukan lagi 10 tahun digempur oleh Soviet, tapi negara ini tetap Islamnya tidak. Sampai Soviet itu keluar dari sana, tidak terlawan mungkin, tidak mati, hidup lagi. Maksudnya artinya tidak stop perjuangan mereka, tidak terkalah, masih kuat. Itu hebat Allah nak nengok lagi. Nah ternyata di Soviet ini kenapa Afghanistan diperbutkan? Afghanistan ini punya zat opium yang zat dasarnya untuk buat seperti untuk doping. Kalau mau rumah sakit digunakan untuk operasi. Zat opium kadang juga digunakan untuk buat yang kecanduan ini, sabu, kokain. Itu 60% opium itu berasal dari Afghanistan. Itu yang disebut selama ini. Jadi ketika Soviet angkat dari situ, opium ini masih berjalan dari Afghanistan. Ternyata dengan opium ini banyak disalahgunakan yang tadinya untuk operasi digunakan untuk mabuk-mabukan ini. Akhirnya merusak negara itu yang mayoritas Muslim yang kuat. Mereka itu bermadzhab Hanafi. Jadi ada sekelompok wilayah kecil yang mereka ini banyakkan santri, pondok pesantren, yang dia tengok lingkungan dia sudah rusak dengan yang tadi mereka tidak tahu zat ini bisa untuk apa, dibuatlah untuk narkoba. Nah itu sabu-sabu lah. Nah, kalau di Amerika kokain itu berasal dari negeri mereka. Jelas akan rusak masyarakat, rusak dengan perzinahan. Namanya kalau kata Nabi, kalau kamu memulai yang memabukkan itu ibu dari semua kerusakan. Ini sikat biar kamu tahu. Jadi kamu jangan dengar dari media massa deh. Ya kita harus juga mengkaji tentang Afghanistan ini. Abi sudah kabarkan tentang Afghanistan ini. Jadi kelompok ini namanya Taliban. Taliban ini dari kalimat bahasa Arab. Taliban isim fa'il artinya murid. Kalau bahasa kita Indonesia santri. Jadi ada satu kampung kecil santri ini melihat kondisi masyarakat tidak benar, membuat satu gerakan untuk menolong negaranya daripada kerusakan itu. Subhanallahnya dipotong oleh ulama. Itulah kita namanya mereka dulu kan kalau bukan Rasulullah jihad dari ulama itu tak tahu, tak ada perlawanan. Singkat cerita mereka membuat perlawanan dan mereka menang sama Soviet. Ingkang Soviet ternyata masuk pulau. Tidak lama dari itu mereka ini menguasai dan sempat dia memegang Afghanistan itu, Taliban ini. Ternyata Osama bin Laden minta perlindungan pada saat itu. Karena saudara Muslim itu jago dulu sama. Ternyata jadi kecil Amerika. 20 tahun Amerika dulu. Ribuan triliun sudah US dollar rugi untuk menguasai itu. Ternyata tidak kasih hasil. 20 tahun masih ada makhluknya. Yang ada garis bawah ini tentara memang tidak terkalahkan. Nah mereka ini dulu tercampur, ada juga paham Wahabi ya dong. Cuman sekarang sudah banyak belajar dari negeri luar, termasuk Indonesia. Setelah 21 kemarin dia pernah berziarah ke Indonesia Taliban. Bertanya sama negeri itu, hebat, berdemo 7 juta loh, tidak kebenar. Ayo dengan waktu. Hebat ini Indonesia. Menang kenapa Allah Sophia memang ada di negeri kita. Coba Pak, kalau di Arab kan 7 juta udah berapa itu? Udah pasti confirm menang itu sudah. Tak mungkin dapat itu. Dia belajar ternyata tidak ada lain kecuali kepada jalan tasawuf inilah bisa menyelamatkan mereka. Mereka belajar, akhirnya mereka yang tadinya ada sebagian paham ke sana sudah mulai berubah sekarang. Mereka sudah condong kepada ahli sunnah, alhamdulillah. Dan mereka buktinya ketika mereka masuk di istana itu mereka membaca Zajah al-Sultan terakhir dia salawat sama Nabi Muhammad SAW. Menandakan dia sudah condong kepada ahli sunnah. Moga kemenangan itu untuk kebaikan umat Islam di sana. Jadi kita jangan kemakan mengenai itu kan sikap negara kita itu tergantung karena negara kita aktif bebas ya. Indonesia ini tidak kemana-mana jadi dia lebih fleksibel. Tapi dalam artian kita sebagai Muslim mendengar saudara kita diberi kemenangan Allah semoga kemaslahatan untuk negara itu. Amin. Itu saja. Habib cuma menyampaikan itu karena banyak pertanyaan ini ya. Yang terjadi baru kita bisa bacakan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi soal? Udah. Masih ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada iya tuh gitu. ada mumi
Sesudah sholatnya langsung tegak gitu. Tegak langsung ke belakang. Kita dia sholat sunnah, satu galak. Aku dia untuk baik pindah tempat. Karena bercerita malah aman itu. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau semua orang itu lulus, mungkin gagal itu masuk surga ya, tak payah Ustaz lagi ya. Jadi kita juga kadang-kadang mungkin kita harus berber, mungkin dia ada nak apa hajat dia nak ke belakang, atau mungkin dia ada hajat dia. Cuma yang bagus itu selayaknya ba'da sholat, karena dia rugi seseorang yang sholat berjamaah. Kemudian dia selesai dari sholat tidak berdoa dan memohon kepada Allah, karena Allah mau memberikan kepada dia balasan. Kenapa? Karena dia telah melakukan kewajiban. Dan dia berdoa Allah akan memberikan. Kenapa? Karena dia telah melakukan kewajiban. Rugi yang mana dia setelah melakukan kewajiban dan dia tidak mau memohon kepada Allah kata lagi. Artinya Allah paling tidak minimal kalau memang dagangan ini kepilih tapi sholat berdoa Allah. Nah, minta sama Allah. Kenapa? Karena itu sudah menunaikan kewajiban Allah. Paling tidak. Jadi kalau memang dia tegak mungkin kita semua sampai. Ini paling bagus kata Nabi. Kalau kita jenguk saudara kita itu dengan utur sampai 70 utur, walaupun utur itu berbohong gitu. Kalau kita datang ke utur, cuma soal bohongnya lagi baik Allah. Bukan saja sama Allah. Itu semua betul mungkin juga ada hajat nak belakang, beli nak kencing atau halimnya nak telepon, kita tak tahu. Semua betul. Selamat hati kita. Selamat hati kita, betul atau tidak? Kita fokus dengan kitanya yang ibadah. Kalau kita tidak bisa berubah, paling tidak kita mencontohkan. Kita mencontohkan yang terbaik. Insya Allah dengan waktu, karena dakwah bil hal itu lebih afsal. Dengan amalan kita itu lebih berpengaruh kepada orang daripada perkataan kita, betul atau tidak? Nah ini yang kadang-kadang di akhir zaman ini perlu kita mempersatukan suku. Kita sudah bukan saatnya lagi memecah belah, saatnya lagi saling apa? Saling karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannah atau dengan hadis terakhir pada malam itu kalau Nabi SAW la yadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu kaifa tahabbabna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi tidak bakal masuk surga kita sampai kita beriman sama Allah sama Rasul, sama janji Allah sama janji Rasul. Dan tidak akan kita beriman sampai kita saling mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai sesama kita. Tidak akan kita dinyatakan oleh Allah kalau kita masih membenci saudara kita. Sampai beriman, jangan kami saling mencintai ya Rasulullah. Sebagai luaskan salam di antara kalian, keselamatan dari bicara kita, keselamatan dari muamalah kita, keselamatan sama kita. Jangan kita menzalimi saudara kita, jangan kita menyakiti saudara kita. Kalau kamu bisa ngamal kita itu wali kan harus kampung ini. Jadi wali kan harus kampung ini dekat kiri, dekat hidup tidak luar biasa. Anda tidak tembuskan dengan pertanyaan tapi muamalah ini, insya Allah kita bisa paham. Jadi Nabi menganjurkan kalau kita sudah selesaikan sholat, minta sama Allah hajat kita karena kita sudah melakukan kewajiban kita. Itu makna hadis. Semoga Allah berikan kita pemahaman. Amin. Ya Allah. Kita tutup dengan doa insyaallah majelis kita hari ini semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas ketelatan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'ana marhuma. Tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Wa la tajal bina wa la minna wa la min syai'in wa la mahruma. Allahumma ba'al khair wa alayk. Fikna lil khair wa inna ilayhi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beliau ini terus sekarang kan 1 bulan sekali yang kemarin. Jamaah kalau kita jadikan 2 minggu sekali. Beliau di sini di masjid ini setiap malam minggu pada sholat isya. Setuju tak? Kalau setuju ya, beliau isi 2 minggu sekali di sini. Ya setuju ya? Setuju ya. Yang lain berarti setuju juga.